Ada lebih dari 3 juta pendaftar CPNS. Kamu mau lulus? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal TWK CPNS 2023 integritas. Sebelum itu akan saya beri tips-tips menarik agar kalian tidak salah dalam menjawab soal TWK ini. Yang pertama, fokus pada kata kunci dalam pernyataannya. Yang kedua, sering-seringlah latihan soal TWK. Dan yang terakhir, ketiga adalah pelajari materi TWK melalui YouTube, buku, atau dengan di internet. Lanjut, nomor 1. Dalam rangka mencapai tujuan nasional yang baik dan menciptakan good governance, maka diperlukan norma etika PNS yang landasan konstitusionalnya adalah A. Pancasila, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Rentranas, E. Renja. Kita gunakan tips yang tadi. Cari kata kuncinya. Di sini adalah dengan tujuan nasional yang menciptakan good governance, maka diperlukan etika dan landasan konstitusionalnya. Dari kata yang saya garis bawah ini berujung pada landasan konstitusi yang menciptakan tujuan nasional, maka landasan konstitusional dari etika PNS yang menciptakan good governance adalah C, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, karena ini adalah undang-undang yang mengatur tentang etika PNS. Gunakan tipsnya, maka mengerjakan soal TWK seperti ini sangatlah cepat. Nomor 2. Faktor yang menyebabkan korupsi meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut yang bukan termasuk faktor eksternal adalah A. Instabilitas politik, B. Pemimpin yang buruk, C. Gaji yang rendah, D. Lemahnya hukum, E. Gaya hidup konsumtif. Gunakan tips yang tadi, yaitu cari kata kuncinya. Di sini ada kata kunci, yaitu faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu internal dan eksternal. Apa yang ditanyakan? Yang bukan termasuk faktor eksternal. Artinya kita mencari faktor yang berasal dari dalam diri atau internal. Instabilitas politik, jelas ini eksternal. Pemimpin yang buruk, ini eksternal juga. Gaji yang rendah, eksternal juga. Lemahnya hukum juga eksternal. Dan yang bukan merupakan faktor eksternal adalah yang E, gaya hidup konsumtif. Karena gaya hidup konsumtif ini berujung pada internal diri masing-masing. Ketika kita tidak mengelola keuangan dengan baik, maka akan timbul perasaan ingin korupsi. Nomor 3. Para pejabat publik, baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat, dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi. Para pejabat yang berperan tersebut harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam hal A. Manajemen, B. Pelayanan publik, D. Perpajakan, D. Pengadaan barang dan jasa, E. Administrasi kepegawaian. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kunci yang ada di sini adalah para pejabat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi peluang korupsi. Para pejabat harus mempunyai kompetensi. Nah,
kita tarik ke akar permasalahannya, yaitu di sini adalah peluang korupsi. Di mana korupsi itu salah satunya ada di pengadaan barang dan jasa, sehingga para pejabat harus mengetahui pengetahuan dan kompetensi dalam bidang D, pengadaan barang dan jasa, agar setiap pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Seperti itu ya teman-teman. Apakah manajemen diperlukan? Diperlukan. Hanya dalam kasus ini, dalam soal ini, lebih tepat ketika para pejabat memiliki kompetensi serta pengetahuan di bidang pengadaan barang dan jasa. Nomor 4. Pencapaian roadmap KPK tahun 2015 sampai 2019 pada aspek learning and grow masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah A. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. B. Pengangkatan penyidik. C. Kurangnya pelatihan pegawai KPK. D. Pembangunan sistem informasi pemberantasan korupsi. E. Stabilitas pegawai yang rendah. Kita cari kata kuncinya, yaitu beberapa kendala, sehingga kita cari kendala yang tepat pada aspek learning and grow. Maka ketika dipertemukan soal seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu pengangkatan penyidik. Pengangkatan penyidik ini adalah salah satu aspek yang dapat menghambat pada learning and grow KPK pada roadmap yang telah berlalu, yaitu tahun 2015 sampai 2019. Nomor 5 adalah nomor terakhir pada video ini. Setelah ini ada soal latihan yang kamu bisa kerjakan, lalu tulis jawabannya pada kolom komentar. Membangun integritas pejabat publik dan politisi harus didukung dengan modalitas etika publik agar bisa bertindak baik dan berperilaku sesuai standar etika. Salah satu unsur modalitas dalam etika publik adalah A. Efisiensi, B. Efektivitas, C. Netralitas, D. Profesional, E. Komunikatif. Kita cari kata kuncinya, yaitu etika publik. Ya, teman-teman. Etika publik. Selanjutnya yang ditanyakan adalah salah satu unsur modalitas dalam etika publik adalah netralitas atau yang C. Selain netralitas, kamu juga harus mengetahui bahwa etika publik itu ada beberapa, yaitu adalah akuntabilitas. Artinya sosok ini atau sosok politik ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan. Selanjutnya, selain akuntabilitas dan netralitas, ada juga yang namanya transparansi. Artinya, seseorang yang akan menjadi pejabat publik harus bersifat transparan atau memiliki keterbukaan terhadap permasalahan yang ada. Seperti itu video kita hari ini. Silakan kamu lakukan latihan yang banyak serta mencari kata kunci yang tepat, salah satunya dengan latihan seperti soal yang ada di samping saya ini. Silahkan dikerjakan, nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe bagi yang belum. Nyalakan notifikasinya karena kita akan selalu update setiap hari. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.